안녕. 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 안녕하세요. 제살입니다. Annyeong. Balik lagi di Jari Channel. Kali ini Jari akan mengadakan konten suara mobil bus. Di konten kali ini Jari akan membuat sebuah konten yang bertemakan dengan bahasa Korea. Entah itu bisa jadi belajar bahasa Korea, bisa juga main games khas Korea. Dan hari ini aku nggak sendirian karena di konten-konten berikutnya aku akan ditemenin dengan salah satu teman aku, yaitu Salsa. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan. Yaitu 안녕하세요. 쌀쌀하고 해요. 오늘은 첫 번째 아닌 두 번째로 제제 유튜브 채널에서 나와요. 안녕. 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 안녕하세요. 제살입니다. 잘했어. 드디어 우리 오프닝. 기분이 어때요? 너무 좋아요. 너무 좋아. 어떻게 좋아? 제제랑 영상 찍을 때 너무 좋아요. 너무 좋아. 감동. bahasa Korea beda ya, biar wong tuh nggak ngira aku tuh baca 안녕하세요 be. Nggak aku cut itu pokoknya. 그래서 지금은 이 살사 씨는 소개해 주세요. 네, 안녕하세요. 제 이름은 살사라고 해요. 제제랑 만났을 때 빨린방에 클럽에서 만났어요. 제제랑 처음 만났을 때 친구 사이 돼 생각을 없어. 네. 죄송합니다. 제제랑 와우. 오케이. 제제랑 처음 만났을 때 친구 사이 생각을 없으니까 왜 없어? 왜? 근데 지금은 우리 약간 친한 친구잖아. 진짜 약간 친구였는데 우리가 비밀도 있고 네, 많이 서로 이야기를 나누고 네, 그리고 다른 그 기집애들이도 얘기했고 아니야. 네, 그런 사이였습니다. 지금은 기분 어때요? 나랑 많이 사곤 했는데 케이스 예전에 사곤이 있었는데 지금은 괜찮아요. 지금은 괜찮은데 괜찮아요. 괜찮고 너무 기뻐요. 네, 감사합니다. 그리고 사사는 내가 제일 잘하는 한국말 친구입니다. 아니에요. 진짜요. 그냥 소소해요. 사사는 나보다 한국말이 너무 잘했어요. 글씨가 나보다 더 잘해요. 근데 대화하면 제제는 나보다 더 잘해요. 한국인 많이 만났어요. 네, 아마도 그런 것 때문에 나 한국말 조금 더 잘해요. 그래서 you know lah. Ya gitu lah. Oke, sekarang ganti ke bahasa Indonesia. Oke, ganti bahasa Indonesia. So, kali ini kita berhubung sedang ingin membuat sebuah konten tentang bahasa Korea, di mana rencananya tuh bakalan 1 minggu 1 kali ya. Doakan kami ya. Semoga kami rajin. Semoga saya rajin. Saya juga tidak rajin orang. Jadi kali ini berhubung baru perkenalan, kita udah buka Ask Me a Question di Instagram dan kita akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Jadi sebenarnya ini kita bukan pertama kali syutingnya udah kemarin. Tadi aku bilang ada beberapa kejadian yang udah kita lalui. Dan sekarang sudah selesai. Jadi ini yang kedua kalinya. Pertanyaan pertama dari Asmiati 1002. 1.500 berarti ya. Satunya. Oke, pertanyaannya, gimana cara buat konsisten pas belajar bakor otodidak kakak? Aku ya, kebetulan ya. Okay. Kalau aku biar konsisten itu motor lewat, kita pinggir jalan, ya Allah.
Kalau aku pribadi, biar konsisten itu kita harus terbiasa menggunakan bahasa Korea di kehidupan sehari-hari. Kayak kalau misalkan ngomong sama diri sendiri kan, misalkan 아이고 아침에 너무 기분이 너무 나빠. Kayak gitu deh, kayak apa ya? Kalau kita tuh udah dari diri sendiri tuh kayak ngomong apapun dengan diri sendiri juga udah mulai pakai bahasa Korea, kayak denger lagu bahasa Korea juga. Lama-lama otodidaknya terbiasa juga. Jadi kayak menikmatin aja, nggak di apa ya? Dibawa stres gitu Iya, ya. kalau orang kan aduh pusing belajar bahasa Korea, padahal bahasa Korea itu sebenarnya Mudah. Cara yang Mudah kalau misalkan udah dipelajari. Mudah kalau udah dipelajarin. Aku juga termasuk otodidak lumayan lama sih, sekitar 10 tahun otodidak. Oh, dari 2000? Dari 2009. Oh, jadi Iya. sebelumnya mau nanya nih, pertamanya JJ gimana bisa suka sama Korea? Kalau itu suka sama Korea dari drama BBF, drama yang mengantarkan Hallyu Wave ke Indonesia. Almost Paradise. Dari dulu aku udah suka sama second lead, yaitu Yoon Ji Ho. Pasukan Sakit Hati. Terus dari BBF itu jadi pengen belajar bahasa Ya, Korea. kata-kata Korea yang pertama kali aku paham itu adalah Chugo. Hah? Chugo. Mati. Jugo. Chugoyo. Kayak waktu scenes Gemjandi nolongin orang yang mau bunuh diri. 우리 집에 청구해. 아, 진짜 그러지 말고. 죽어? 지금 죽을 거예요? Itu kan Chugo. Dari situ sih aku pertama kali belajar, dan baru langsung mulai. Kok pertama tahunya kayak nggak bagus gitu ya kata-katanya ya? Iya, emang aku tuh emang thriller hidupnya. Terus baru mulai dari Hana, Julse, terus Illi, Samsa, kayak gitu sih belajarnya. Itu aja. Terus perkenalan diri gitu ya. Perkenalan diri juga. Pokoknya bagi kamu yang mau belajar bahasa Korea dan mau modal minim, gak usah les, kamu bisa belajar sendiri, mau dari YouTube, mau dari denger lagu pun bisa. Dan juga dari video kita. Setelah ini, jadi channel akan ya gitulah. Oke. Akan banyak membahas Akan tentang banyak. belajar bahasa Korea. Biar kamu bisa lebih enjoy aja belajar bahasa Korea. Oke, next. Oh, Kak, please, aku masih bingung dengan penggunaan dan r. Oke. Oke. Jadi sebenarnya ini materinya udah tahap lanjut ya. Iya. Gitu. Jadi sama rel itu untuk objek, ya kan? Jadi kayak misalkan misalkan nan nol joai gitu. Jadi aku suka kamu gitu kan. Nan itu saya, terus nol itu kamu, joahe itu suka, terus nan itu subjek, nol itu objek, sama joayo itu keterangannya. Nah, atau predikat. Jadi kalau untuk pemakaian dan rel itu kita harus lihat kata dasar yang sebelumnya. Kalau misalkan kata pertamanya itu tuh akhiran vokal, dia memakai rel. Tapi kalau misalkan pakai konsonan, berarti belakangnya yang objeknya itu atau rel gitu. Jadi misalkan contohnya vokalnya itu Saya suka talgi, saya suka strawberry. talgi. Misalkan kayak talgi. Talgi itu kan belakangnya i ya, vokal berarti kan. Berarti kita tambahin objeknya itu rel. Talgi rel. Tapi kalau misalkan Apa ya? misalkan Kabang. oke. Misalkan kabang berarti kan belakangnya ya, itu kan konsonan, berarti kita makainya Jadi kalau misalkan kata yang kita pakai untuk objeknya itu terakhirannya huruf vokal, kita makainya rel. Tapi kalau belakangnya itu konsonan, kita makainya Itu aja, harus diingat itu. Oke. Tips dan trik belajar bahasa Korea yang mudah versi kamu. Oh, kalau aku tadi udah dijelasin ya. Yang paling mudah yaitu adalah dari diri kita sendiri, ngomong dengan diri kita. Kayak kalau misalkan kita nonton di drama tuh, kayak misalkan nanya, apa kabar nih? Terus di drama tuh ada 잘 지냈어요? Kayak gitu kan. Terus kita menanamkan diri kayak gitu loh. Misalkan ketemu salsa, 잘 지냈어요? Jadi kayak lebih terbiasa aja sih dipakai kehidupan sehari-hari. Terus kalau mau lebih mudah lagi bisa juga pakai lagu, kita artiin sendiri lagunya satu-satu. Kami juga waktu di klub Korea itu juga belajarnya dari situ, dan juga banyak kosakata baru dari lagu-lagu yang baru kita dengar.
Dan juga yang paling penting adalah nonton konten kami ya. Karena di konten kami akan mengajarkan bahasa Korea juga. Terus juga ada tambahan nih, jadi kayak artis-artis idol gitu kan, kayak Jun dari Seventeen, terus juga Jackson dari GOT7 yang sekarang udah pindah dari JYP. Kayak mereka tuh ada 2 tips dan trik ya. Yang pertama itu edisi yang benernya, yang satunya edisi yang agak jangan ditiru sebenarnya. Jadi yang pertama dari Jun Seventeen, dia itu kan dari idol berasal dari Cina ya kan. Jadi dia wegukin atau orang asing ke Korea, debut di Korea gitu. Dia bilang kalau misalkan mau lancar bahasa Korea harus tinggal di Korea gitu, atau enggak ngomong sama orang Koreanya. Iya. Gitu, jadi biar lebih lancar gitu Biar lebih kan. lancar. Kalau misalkan kita dengan diri sendiri itu awalnya memang kayak gitu ya. Iya. Cuman kalau untuk memperlancar Iya. biar kita juga bisa Terbiasa sih. terbiasa berkomunikasi ya kan. Jadi ya dengan orang Korea langsung, atau kalau misalkan susah ya dengan teman kita yang bisa bahasa Korea juga. Iya, Kayak aku kayak- sama Salsa sih sering ngomong pakai bahasa Korea sih. Iya, kita campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Palembang Kalau juga. mau ngumpat orang kan. Iya, kita pakai bahasa Korea gitu. Biar lebih halus bagi kita itu, bagi kita. Tapi kalau bagi tapi kalau bagi Koreanya, bagi orang Koreanya lebih kasar pastinya. Iya sih, ya. pastinya. Iya. Terus kalau misalkan dari Jackson GOT7, dia ngomongnya kayak gini. Pacaran sama orang Korea itu bagus untuk melatih komunikasi dengan bahasa Korea. Itu sebenarnya jangan ditiru juga sih ya, soalnya kan susah dapetin pacar, terus juga kayak takutnya jadi cuman mainan gitu kan. Takutnya Kayak- orangnya munafik sih. Oh, curhat ya. Intinya kalau misalkan kalian mau lebih lancar, misalkan mau lebih lancar bahasa Korea, bener kata JJ, pertama dari diri sendiri dulu, biar kita lebih yakin gitu kan, biar lebih terbiasa dengan bahasa Korea, dan juga berkomunikasi sama orang yang bisa bahasa Korea atau sama orang Koreanya langsung. Kalau kita punya duit banyak gitu kan, atau lewat beasiswa, kita bisa langsung belajar ke Koreanya. Iya. Oke, next question. Tips menghafal kosakata. Oke, tips menghafal kosakata itu paling mudahnya kita dari kehidupan sehari-hari kita, dari benda-benda di sekitar kita. Itu mudah banget kan, kayak misalkan ini minuman gitu. Terus ini The kultur. ini minumannya warnanya apa gitu, rasanya apa. Terus misalkan ini sedotan namanya apa, dari kosakata gitu kan. Terus ini cupnya bahasa Koreanya apa. Ini kentang. Iya, itu kentang. Bahasa Koreanya apa? Terus kayak baju yang kita pakai juga dari warna kan kita bisa. Terus dari nama bajunya sendiri juga kayak gitu bisa. Itu pertama dari kehidupan sehari-hari, terus juga dari benda-benda di sekitar kita. Itu yang paling mudah. Ya kan, kosakata itu aja kita udah banyak kan bisa dapet Iya. kan. Kayak di kamar kita aja banyak, itu pasti ada meja, ada kasur, ada pintu, ada jendela dan lain sebagainya. Itu aja udah banyak banget. Terus sering diulang-ulang. Iya, harus sih, Harus sering diulang-ulang, itu biar pasti. nggak lupa. Walaupun orang Koreanya sendiri juga kalau misalkan dia jarang ngomongin tentang suatu hal gitu, suka lupa juga gitu bahasa Koreanya. Sama kayak kita kan, kalau misalkan ngomong bahasa Indonesia suka lupa ini bahasa Indonesia apa ya. Kadang agak malfungsi gitu. Gitu, jadi intinya ke kehidupan sehari-hari, ke benda-benda di sekitar kita dulu. Terus sama diulang-ulang. Oke. Next question dari Prima Wanto, ada kenapa Korea Utara dan Selatan dipisah? Jangan tanya Jangan kita. tanya kami, ntar salah bilang. Langsung aja ke Korean Jangan Roomit. so. Jangan soal Korean Roomit. Oke, next. Dari Lot_Iman, dia nanya, ada panduan belajar baca Hangul tapi mirip buku Iqra gitu nggak kak? Oke, aku yang pesan Ya, Kak. JJ. Kalau aku sih kan kalau di Iqra tuh diajarin cara bacanya satu-satu kan, kayak a, ba, ta, sa kayak gitu kan. Kalau di Korea kebanyakan ada bukunya, cuma dia itu langsung sekaligus sama percakapan. Jadi selain huruf Korea satu-satu kayak gitu juga langsung ada percakapannya. Jadi tiap kali kamu mau beli buku bahasa Korea untuk pemula pasti ada kok cara baca satu-satu, cara nulisnya juga. Pokoknya beli aja dulu bukunya. Jadi kayak kalau misalkan Iqra itu kan khusus baca gitu Iya. kan, baca dan per kata itu, terus nggak ada arti dari kata itu kan kalau misalkan Iqra. Tapi kalau buku bahasa Korea dia itu ada
Hangulnya, ada kosakatanya, belajar grammar juga gitu. Pokoknya lengkap, lebih lengkap dari ya Iqra, tapi nggak bisa dibandingin juga ya. Intinya kayak gitulah. Mudah nggak belajar Korea? Mending Korea atau Jepang? Oh, Sweet food atau salty food? 2, 3. Salty food. Kalian sama ya? Aku sih sweet. Oke, Bubur diaduk atau tidak diaduk? 2, 3. Tidak diaduk.